warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan dengan saya Reza Hadi Pertamaya asal SDN 4 Lebak Jaya. Saya Engkus Kusnadi asal SMPN 2 Kadangpawitan. Saya Yopi Hermawan dari SMK Negeri 4 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat Pak Reza, luar biasa. Baik Pak, sebelumnya dalam kesempatan ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak. Sebelum Bapak mau melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bapak, boleh Pak? Boleh. Apa itu? Boleh buat. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee juga akan saya amati dan saya juga akan menilai sesuai dengan fluid penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita apakah belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan, dan jangan lupa yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga juga memaksimalkan prinsip coaching, diantaranya memaksimalkan potensi yang mungkin sebelumnya dilakukan oleh observasi. Ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Pak. Oke, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke. Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat coaching nanti ya dengan Pak Engkus ya, yaitu tentang pertama kehadiran penuh Pak. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak sampaikan, manakah yang akan lebih diutamakan Pak? Yaitu mendengarkan dengan aktif Pak, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Jadi dari tiga kompetensi itu yang akan Bapak sampaikan, yang menjadi topik utamanya mungkin ya ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan, memahami alur tirta Pak. Kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Pak. Baik Pak, yang ingin Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaian seperti apa yang ingin Bapak dapatkan dari coaching tersebut? Oke, yang saya akan lakukan pada saya adalah saya ingin coaching ini mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching berpihak ya, dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti yang baik. Jadi Bapak, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi apa kesalahannya. Baik.
Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bapak boleh melakukan proses coaching dengan Pak Anggus dan lakukan proses coachingnya. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol kembali Pak. Siap, ya terima kasih Pak Reza, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan doanya dan kita sukses. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anggus. Selamat siang Pak Yopi. Terima kasih sudah bisa hadir pada hari ini. Ya, sama-sama Yopi. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini Pak Yopi, saya ada permasalahan mengenai pembelajaran di kelas ya, di kelas saya dalam hal ini, di mana anak kan membawa HP, boleh diperbolehkan membawa HP, tetapi ternyata HP-nya tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga anak cenderung tidak fokus dalam pembelajarannya. Oke, sebelumnya ya mohon maaf Pak Anggus, di sini kita akan menentukan tujuan pembicaraan kita ya hari ini. Kira-kira tadi apa yang menjadi obrolan itu ada masalah Pak ya? Sama dengan siswa Bapak yang membawa HP. Nah sekarang kira-kira apa Pak harapan Pak Anggus selesai kita melaksanakan coaching hari ini? Yang menjadi harapan saya setelah saya melakukan coaching dengan Pak Yopi, saya atau mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, bagaimana anak dapat menggunakan HP yang efektif ya dalam pembelajaran saya dalam hal ini. Kalau boleh tahu kira-kira Pak Anggus nih, bagaimana kegiatan pembelajaran pada saat ini dilakukan oleh Pak Anggus, terutama dalam penggunaan HP dalam pembelajaran? Jadi begini Pak Yopi, memang di pembelajaran saya anak diperbolehkan membawa HP ya. Nah, penggunaan HP tersebut saya bertujuan ketika anak itu mencari jawaban diskusi di internet ya, maka anak bisa mencari di internet menggunakan HP dan juga bisa membuat ya PowerPoint di Canva dan bisa mempresentasikannya di HP itu Pak. Jadi istilahnya yang selama ini saya lakukan. Nah, dengan target-target pencapaian ya yang tadi membuat presentasi ya dengan menggunakan aplikasi Canva Pak ya. Nah, ini apa yang menjadi permasalahan Pak dari hal tersebut? Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ketika anak selesai mengerjakan tugas-tugasnya, ini selesai istilahnya berdiskusi dengan teman-temannya, maka HP tersebut ternyata digunakan oleh anak untuk kegiatan lain, ada yang untuk game ya, kemudian juga chat WA dengan teman yang lainnya. Ini saya pernah membloki anak bahkan yang sedang bermain game dengan temannya Pak. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Pak Anggus harapkan dalam pembelajaran di kelas seperti apa, terutama dalam penggunaan HP? Jadi, yang saya harapkan adalah anak tersebut ketika saya instruksikan untuk penggunaan HP maka digunakan, tapi ketika selesai maka saya mengharapkan anak tersebut dengan sendirinya, dengan pikiran sendiri ya, itu menyimpan HP-nya dan fokus terhadap pembelajaran yang lain yang saya lakukan. Kalau nih seumpamanya diberi skala nilai Pak Anggus dari 1 sampai 10, berapa Bapak memberikan nilai atas kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang Bapak harapkan? Saya memberikan nilai 6 Pak, karena tadi masih banyak anak yang memang digunakan ketika belajar, digunakan untuk mencari istilahnya informasi di internet, tapi setelah itu anak tidak dengan sadar menyimpan HP-nya, bahkan menggunakan HP untuk hal-hal di luar yang istilahnya diperintahkan oleh saya, guru-gurunya Pak. Nah, dengan masalah tadi yang disampaikan Pak ya, kira-kira Pak bagaimana ya yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal dalam pembelajaran
HP. Nah sebenarnya saya sudah melakukan beberapa rencana dan beberapa ya, beberapa istilahnya tindakan untuk menyelesaikan apa yang sudah saya tadi ceritakan ya. Yang pertama dengan membuat keyakinan kelas sudah dibuat. Kemudian dengan tadi ya yang berdasarkan atas ide-ide dari mereka ya, tidak boleh menggunakan HP di luar atau yang ditujukan oleh guru ya. Kemudian yang kedua juga saya sudah ini yang kedua, saya menyuruh anak-anak setelah menggunakan HP-nya menyimpan HP di depan. Memang di depan disimpan, tapi setelah disimpan saya melihat anak-anak tersebut kurang fokus, kayak seperti ada yang hilang Pak. Betul ya. Los ya. Ya, jadi sudah membuat keyakinan kelas, kemudian tadi sudah melakukan tindakan, tapi memang karena mungkin tidak dalam dirinya sendiri ya yang keluar, jadi itu tidak permanen istilahnya. Anak-anak di lainnya di waktu yang lain tetap seperti itu menggunakan HP di luar apa yang ditujukan oleh saya dalam ini. Oke, selain itu Pak ya yang sudah Bapak lakukan, apakah ada rencana lain selain yang tadi Bapak tadi sebutkan? Ya. Nah ini saya akan berencana juga berkolaborasi dengan rekan yang lain ya, agar ada keseragaman ya dalam menindak ya, dalam istilahnya mengatasi permasalahan menggunakan HP ya. Jangan hanya di pelajaran saya saja yang dikumpulkan, tapi di pelajaran lain tidak, sehingga anak menjadi kesannya membandingkan, kenapa di pelajaran saya dikumpulkan yang lain kan tidak. Nah setidaknya ketika dibicarakan dengan rekan yang lain ada keseragaman dalam penindakan, sehingga ketika anak tersebut HP-nya dikumpulkan di kelas, maka atau di depan kelas jadi di meja guru di meja saya dalam hal ini, anak terbiasa, artinya tidak boleh sahan, tetap fokus atas apa yang saya ajarkan. Oke, tadi Bapak akan berkolaborasi Ya, dengan dengan lain, sekolah, konsisten mengumpulkan HP di depan kelas, ya, dan memfokuskan anak-anak ya. Nah, kira-kira Pak, kapan itu Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Nah kebetulan di sekolah saya ada yang namanya komunitas praktisi. Di sana istilahnya tempat sharing informasi dan permasalahan ya, apa yang terjadi pada pembelajaran. Nah, insya Allah pada kegiatan tersebut saya akan sampaikan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat tentang rencana atau penindakan ya, keseragaman dalam penindakan penggunaan HP di dalam kelas ya. Kemudian setelah mungkin ada keseragaman, anak terbiasa itu Pak. Oke ya, baiklah bagus. Jadi tadi sudah ada apa namanya bentuk tanggung jawab ya dari Bapak, sehingga di sini kita perlu juga menindaklanjutinya nih. Dalam hal ini juga kita harus merefleksi ya Pak ya, kira-kira dari kegiatan hari ini antara Bapak dengan saya apa yang bisa didapatkan setelah obrolan kita barusan. Yang pertama ya, saya merasa senang ya, saya sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya. Dan yang kedua, saya juga senang saya mendapatkan solusi, yang mendapatkan apa yang menjadi mudah-mudahan solusi ya dari permasalahan saya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi permasalahan saya dalam penggunaan HP itu bisa tetap teratasi, meskipun anak menggunakan HP tetap fokus dalam pembelajaran. Itu Pak. Oke, bagus Pak. Baiklah, kita sudah mungkin berada di akhir sesi Pak ya. Ya, Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan kita bisa berjumpa lagi minggu depan Pak. Ya. Karena saya sangat penasaran nih dari hasil hasil dari rencana aksi Bapak. Ya. Sehingga apakah progresnya lebih meningkat ya? Tadi nilainya berapa tadi ya? 6 ya Pak ya? Ya mudah-mudahan jadi berapa targetnya Pak? 9. Oh 9. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Gus ya. Semangat dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Terima kasih Pak Gus ya. Semangat. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam Pak. Baik Pak,
bagaimana tadi hasil dari proses coaching bersama Pak Gus? Alhamdulillah tadi berjalan lancar sesuai dengan tadi Bapak saksikan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan solusi pada coaching, Pak. Baik, alhamdulillah ya, dalam melakukan observasi bersama coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan ini yang pertama mungkin yang akan saya sampaikan itu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan selama coaching tersebut Pak? Tadi Pak, saya coaching dengan Pak Gus sebagai coachingnya, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Jadi Bapak sudah berhasil ya Alhamdulillah Pak. melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati pula Pak, ada beberapa catatan yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya juga, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan lancar dan baik. Siap Pak. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Yopi dengan Pak Mungkus, sudah terfokus terhadap coaching. Harusnya di situ ada persen ya, atau kehadiran penuh. Siap. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa apa yang sudah diberikan untuk proses coaching hari ini. Juga mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk ke depannya. Siap Pak. Oh ya, satu pertanyaan lagi Pak yang ingin saya sampaikan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak laksanakan hari ini? Oke, yang saya ingin mendalami itu Pak dan mengembangkan itu tentang alur tirta Pak, di mana dengan melakukan alur coaching dengan menggunakan alur tirta ini sehingga dapat menghasilkan proses coaching yang lebih baik lagi Pak. Oke, seperti itu ya Pak. Baik, luar biasa sekali Pak. Jadi nanti Bapak akan mendalami lagi alur cerita supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Yopi, terima kasih atas beberapa jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan, dan terima kasih juga telah melakukan observasi menggunakan proses coaching menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza ya. Pak.